Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Berita News hadir kembali di hadapan Anda. Nama saya Haikal Senafarudin. Mari kita simak berita berikut ini. Rambut dan sepatu tidak mempengaruhi proses belajar. Fenomena yang sering terjadi pada pelajar saat ini yaitu seringnya masalah yang diakibatkan oleh dirinya sendiri. Masalah sepele hanya karena sepatu dan rambut yang tidak mengikuti aturan sekolah, begitu pula atribut sekolah lainnya. Karena pada dasarnya, pergi ke sekolah itu dengan rapi dan berseragam. Hal ini mencerminkan bahwa penanaman karakter tentang kerapihan sudah dimulai dari sekolah, terutama sekolah dasar. Tidak hanya melulu soal penampilan. Ketika kita menaati aturan seperti berambut rapi dan tidak diwarnai, sepatu dominan warna hitam, memakai topi sekolah, dan lainnya. Saat itu kita sedang belajar bagaimana untuk berdisiplin. Belajar berdisiplin merupakan suatu kebaikan dan kebiasaan baik yang harus diterapkan oleh peserta didik. Disiplin dalam waktu, dalam penampilan, dan segala hal lainnya. Dengan mematuhi aturan dan disiplin, para peserta didik akan memperlihatkan identitas dan jati diri mereka yang sebenarnya sebagai pelajar. Akan tetapi, ungkapan yang seperti di atas ini tengah sering kita lihat, khususnya di dunia maya. Beberapa siswa mengunggah foto mereka bersama tulisan, "Rambut dan sepatu tidak mempengaruhi proses belajar," dan kreativitas mereka masing-masing tentunya. Tapi benarkah itu? Apakah benar rambut, sepatu, topi, dan aksesoris lainnya memang tidak mempengaruhi atau mengganggu proses belajar? Untuk menganalisa masalah ini perlu dimunculkan beberapa pertanyaan. Pada ungkapan tadi, ada tulisan mempengaruhi proses belajar. Pertanyaannya, belajar yang mana? Apakah proses belajar hanya dilaksanakan ketika di dalam kelas? Atau apakah belajar itu hanya ketika kita sedang memperhatikan guru dan mengerjakan tugas? Tidak. Belajar lebih dari itu semua. Proses belajar dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, di mana saja, kapan saja. Sekalipun saat itu kita hanya berada pada satu lokasi. Berbicara mengenai proses belajar mengajar, menurut suatu penelitian, disebutkan bahwa materi ajar akan mudah diterima oleh para siswa jika otak mereka berada pada gelombang alfa. Gelombang alfa ini sendiri adalah keadaan di mana otak masih segar dan siap menerima informasi apapun. Mudahnya, kondisinya terjadi di pagi hari setelah selesai mandi dengan catatan tidak ada beban pikiran. Nah, ketika itulah apapun yang diajarkan kepada siswa akan efektif. Semakin banyak tekanan, semakin lingkungan tidak mendukung, maka semakin jauh posisi otak alfa. Melakukan brainstorming, meminta berdiri mengulurkan tangan, menarik nafas dalam-dalam atau sekedar ice breaking, itu adalah strategi yang dilakukan oleh guru untuk mengembalikan otak ke gelombang alfa. Selain itu, ada yang namanya disebut dengan otak reptil. Apa sih otak reptil itu? Otak reptil adalah bagian otak yang menumbuh dan mengendalikan daya berontak manusia. Ini bukan sesuatu yang jahat, karena manusia memang memiliki sifat yang paradoks, antara sifat alami yang lembut dan penuh empati pada satu sisi, dan di sisi lain memiliki potensi perlawanan. Ketika seseorang murid melakukan perlawanan atau membangkang terhadap guru, maka otak reptilnya sedang bekerja. Entah bagaimana hubungannya dengan gelombang alfa, tapi yang pasti ketika otak reptil bekerja, otak tidak pada posisi alfa. Artinya, jika ada resistensi dari siswa, materi tidak akan bisa dimengerti. Dan sebaliknya, ketika otak reptil guru bekerja, maka tidak akan bisa memberikan pengajaran yang baik. Lebih parahnya lagi, ketika keduanya beradu kuat dengan otak reptil masing-masing, tidak ada pendidikan, yang ada hanyalah saling melawan. Kembali pada masalah peraturan tadi, rambut dengan model aneh dan berwarna, memakai jaket, sepatu berwarna-warni, sekilas memang tampak tidak mengganggu ketika belajar di kelas atau di lingkungan sekolah. Tapi sebenarnya itu sangat mengganggu. Mengganggu dalam konsentrasi kita dalam belajar dan beraktivitas di sekolah. Kita akan lebih berfokus pada penampilan sendiri daripada belajar. Namun, ada beberapa kasus di mana siswa yang cenderung berambut rapi, tidak bisa disebut panjang meskipun juga tidak pendek, tetap saja dihukum potong secara sembarang. Kata panjang itu sendiri masih sangat abu-abu. Setiap sekolah memiliki batasnya masing-masing. Berapa ketat, berapa lainnya cukup longgar. Apakah itu untuk kepatuhan? Bisa jadi. Jika demikian, mengapa harus rambut? Ada banyak kriteria lain yang bisa dijadikan tolak ukur selain rambut. Ketika peraturan rambut diberlakukan dengan begitu ketat, dengan alasan yang masih belum masuk akal, maka ditakutkan yang terjadi hanyalah kepatuhan buta. Terkait dengan gelombang alfa dan otak reptil tadi, saya khawatir bahwa peraturan yang masih abu-abu ini
tidak ada fungsinya selain untuk merangsang otak reptil siswa. Mungkin niatnya baik untuk membiasakan hidup rapi dan mengajarkan makna kepatuhan. Namun, konsep kerapian dan kepatuhan itu sendiri dicederai. Lebih bahaya lagi, peraturan ini bisa memaksimalkan potensi kebengalan siswa. Ketika para siswa melihat rambut mereka rapi, tapi masih dipotong sembarangan dengan alasan kepatuhan, artinya mereka dipaksa untuk menerima sesuatu yang bagi mereka tidak masuk akal. Dengan demikian, siswa diajarkan untuk bereaksi terhadap sesuatu meskipun mereka tidak memahaminya. Pada dasarnya, memang mematuhi aturan seperti sepatu hitam, rambut rapi, dan atribut sekolah lainnya, itu untuk mengajarkan kita berdisiplin. Siapapun tahu bahwa peraturan-peraturan tersebut pasti ada di kebanyakan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas di Indonesia. Di sini yang sebenarnya dibutuhkan adalah penjelasan lebih lanjut dari pihak sekolah yang mana harus rinci dan logis mengenai alasan atau latar belakang aturan-aturan tersebut yang hendak diterapkan. Hal yang sebenarnya baik dalam perkembangan siswa, yaitu karena dewasa ini siswa-siswa sekolah lebih kritis terhadap hal apapun, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak yang bersangkutan. Karena ketika peraturan diberlakukan dengan begitu ketat, dengan alasan yang belum jelas, maka yang ditakutkan justru menjadi instrumen yang menghalangi efektifnya proses belajar mengajar. Demikian pemirsa, berita news malam ini. Saya Haikal Senefarudin, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.